Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya coba membedah suatu pemikiran Hans Kelsen dalam teori hukum murni, suatu telaah filsafat hukum. Teori hukum murni Hans Kelsen muncul setelah munculnya teori hukum kodrat, di mana pemikiran tentang moral yang disebut the golden rule, mazhab sejarah hukum, mazhab utilitarianisme, mazhab sosiologi hukum, analytical jurisprudence dari Austin, dan mazhab realisme hukum Amerika Serikat dan Skandinavia. Teori murni adalah suatu teori positivistik di bidang hukum dan merupakan kritik terhadap teori hukum kodrat atau alami. Teori tradisional di bidang hukum, sosiologi hukum, dan analytical jurisprudence. Teori hukum murni juga tidak sependapat dengan pemikiran realisme hukum AS Amerika Serikat sebagai kritik terhadap hukum kodrat. Teori hukum murni melepaskan hukum dan relik-relik animisme yang menganggap alam sebagai legislator, sebagai pencetus hukum, dan melepaskan hukum dari karakter ideologis menyambut konsep keadilan dan atau value judgment. Dalam kritik terhadap sosiologi hukum dan teori tradisional di bidang hukum, teori hukum murni melepaskan hukum dari bidang empiris, pertama-tama bidang politik, dan juga dari karakter ideologis menyangkut value judgment dan konsep keadilan yang dianut di bidang politik sebagai kritik terhadap analytical jurisprudence. Teori hukum murni memandang hukum sebagai suatu norma pada tataran the ought, the solen, dan yang terpisah dari bidang empiris, karena Austin mengajarkan bahwa hukum adalah perintah yang berada pada tataran the is, the said di bidang empiris. Dengan demikian, teori hukum murni membebaskan hukum dari anasir-anasir non-hukum, seperti misalnya psikologi, sosiologi, etika, filsafat moral, dan politik. Bersih, hukum adalah hukum. Ada tidak ada, perintah, larangan, dan lain sebagainya. Pemurnian hukum dari anasir-anasir non-hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan filsafat neo-Kantian, mazhab Marbuk sebagai daftar pemikirannya. Neo-Kantianisme mazhab Marbuk memisahkan secara tajam antara the ought, the solen dengan the is, the sin, dan antara bentuk form dengan materi matter. Sejalan dengan itu, Kelsen memisahkan secara tajam antara norma hukum pada tataran the ought, the solen, dengan bidang empiris pada tataran the is, the said, dan memisahkan secara tajam antara hukum formal dengan hukum material. Teori hukum murni hanya mengakui hukum formal sebagai objek kajian kognitif ilmu hukum, sedangkan hukum material tidak dicakup dalam bidang objek kajian ilmu hukum. Karena hukum material berisikan janji keadilan yang berada di bidang ideologis, yang pada tataran praktis dilaksanakan di bidang politik. Teori hukum murni memusatkan kajiannya hanya pada hukum formal, berdasarkan keabsahannya yang membentuk suatu sistem hierarki norma hukum dengan puncak ground norm, dengan piramidanya yang kita kenal. Oleh karena kajiannya hanya menyangkut hukum formal berdasarkan keabsahan, maka teori hukum murni hanya melihat hukum dari aspek yuridis formal semata. Artinya teori tersebut mengabaikan hukum material yang di dalamnya terdapat cita hukum dalam konsep keadilan dan pertimbangan moral azad. Karena hanya menekankan pada satu aspek yuridis formal. Teori hukum murni sangat potensial menimbulkan permasalahan kekuasaan berlebihan kepada suatu organ pembuat dan atau pelaksana hukum di lapangan. Dan salah satu alternatif penyelesaian masalah tersebut adalah diperlukannya pedoman dan atau pembatasan lebih rinci dalam penerapan norma hukum umum atau perbuatan norma hukum kasuistis. Karena hukum dipisahkan dari moral, maka hukum sangat potensial mengesampingkan atau melanggar kemanusiaan, dan agar hukum tidak melanggar kemanusiaan, hukum harus mengambil pertimbangan dari aspek morality, humanity,
sosiologi, dan bahkan falsafati di dalam perjalanan kehidupan penegakan hukum itu sendiri, walaupun mengandung kelemahan. Staffen teori dalam teori hukum murni juga membaca atau membawa manfaat bagi bidang sistem tata hukum. Teori hukum murni juga merupakan suatu teori negara hukum dalam suatu versi tersendiri yang berupaya mencegah kekuasaan totalitarian pada satu sisi dan mencegah anarkisme murni pada satu sisi lain. Itulah kira-kira pandangan teori hukum murni, yang artinya mengesampingkan hal-hal di luar apa yang sudah dituliskan, yaitu yuridis normatif. Itulah suatu falsafah telah filsafat hukum murni dari kira-kira dari Hans Kelsen. Cukup sekian dan terima kasih.